Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Propos, selamat jumpa kembali dengan kami. Semoga tayangan tentang sejarah dari Propos dapat menjadi referensi untuk sobat semua. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe, like dan share-nya dari sobat semua, agar kami dapat terus semangat membuat video tayangan-tayangan bersejarah. Pedang Tanto Jepang. Tanto Duandao adalah salah satu pedang di Jepang yang dipakai oleh pasukan samurai pada zaman feodal Jepang. Tanto berasal dari zaman Heian, ketika itu digunakan sebagai senjata tetapi berkembang dalam desain selama bertahun-tahun untuk menjadi hiasan. Tanto biasa disebut sebagai pisau atau keris. Tanto ini dirancang sebagai senjata, tetapi bagian tepi dapat digunakan untuk memotong juga. Tanto umumnya dibentuk dengan gaya hirazukuri, yang berarti bahwa bagian sisi tidak memiliki garis punggung dan hampir datar, tidak seperti struktur shinogi zukuri dari katana. Tanto sebagian besar dibawa oleh samurai atau perwira militer atau bangsawan. Sebagai rakyat jelata umumnya tidak memakainya. Wanita terkadang membawa tanto kecil yang disebut kaiken. Tanto terkadang dipakai sebagai soto di wakizashi dalam daiso, terutama di medan perang. Zaman Heian ke zaman Muromachi. Pedang Tanto ini ditemukan pada zaman Heian. Ketika itu digunakan sebagai senjata. Tanto ditempa untuk menjadi lebih estetis, serta hira dan uchisori. Tanto adalah gaya yang paling populer untuk perang pada zaman Kamakura. Pedang Tanto ditempa supaya menjadi lebih estetis, serta hira dan uchisori. Tanto adalah gaya yang populer untuk perang di zaman Kamakura. Di pertengahan zaman Kamakura, pengrajin pedang Tanto menambah banyaknya senjata, dan Kanmuri Otoshi gaya menjadi lazim di kota-kota seperti Kyoto serta Yamato. Karena gaya yang diperkenalkan oleh Tachi di akhir zaman Kamakura, Tanto mulai ditempah lebih panjang dan lebar. Zaman Momoyama ke zaman Edo. Sekitar 250 tahun perdamaian disertai penyatuan Jepang, di mana ada sedikit kebutuhan untuk pisau. Dengan pandai besi, katana serta wakizashi diciptakan, menggantikan tempat Tanto serta Tachi sebagai pasangan paling banyak digunakan dari senjata, dan jumlah penempah pedang Tanto menurun. Satu-satunya pedang Tanto dihasilkan selama periode ini adalah model dari era sebelumnya. Akhir zaman Edo. Masih ada beberapa tempat penempahan pedang Tanto selama periode ini, dan orang-orang yang menempah mencerminkan pekerjaan di zaman Kamakura, zaman Nambokucho, atau zaman Muromachi. Suishinshi Masahide adalah kontributor utama untuk menuju penempahan pedang Tanto di saat zaman ini. Kini hanya tinggal sejarah yang menggunakan Tanto dalam pertempuran. Zaman Meiji dan seterusnya, banyak penempahan pedang Tanto sebelum Perang Dunia II. Karena restorasi kaisar yang berkuasa, anggota pengadilan imperial mulai mengenakan set Tachi serta Tanto, dan jumlah Tanto meningkat secara drastis. Setelah Perang Dunia II, pembatasan pada penempahan pedang menyebabkan pembuatan Tanto menurun. Amerika dan Eropa dalam seni bela diri Jepang sejak perang membuat permohonan untuk pembuatan Tanto di luar Jepang dari tahun 1960 sampai saat ini. Beberapa jenis pedang Tanto, Tanto jenis pisau shinogi, adalah jenis yang paling umum dari bentuk pisau untuk pedang yang panjang. Tetapi Tanto dalam bentuk ini sangat langka. Biasanya dibuat dari pisau ketika pedang panjang telah rusak. Jenis pedang Tanto shinogi berarti punggungan yang membentang di sepanjang pisau antara tepi serta tubuh pisau. Jenis hira,
Suatu bentuk tanto sangat populer tanpa shinogi. Jenis sobu, jenis pisau umum yang sangat mirip dengan shinogi zukuri, kecuali hanya tidak memiliki yokote, sudut yang berbeda antara ujung tombak dan bagian titik. Jenis kanmuri otoshi, tanto ini memiliki tepi tunggal dan belakang yang menjadi lebih tipis untuk titik paling tengah. Jenis unokubi, tanto ini mirip dengan kanmuri otoshi. Jenis kisaki moroha, jenis pisau langka dengan titik bermata dua, sering dengan lekuk yang lebar di dasar tengah bermata tunggal. Jenis osoraku, osoraku zukuri memiliki okisaki titik yang sangat panjang. Jenis ini lebih panjang dari setengah panjang blade. Jenis hochogata, bentuk tanto yang umumnya digambarkan sebagai pisau pendek tetapi lebar. Jenis katakiriha, bentuk tanto yang asimetris, tetapi yang tajam hanya pada satu sisi yang digunakan untuk menciptakan penampang pahat yang berbentuk. Jenis moroha, dua jenis tanto yang memiliki penampang berbentuk berlian. Jenis kubikiri, tanto yang langka dengan pisau tajam pada bagian dalam daripada bagian luar. Satu fakta menarik tentang kubikiri adalah bahwa jenis ini tidak memiliki titik, membuat ini sulit untuk digunakan dalam pertempuran dan merupakan bagian senjata misteri. Jenis yoroitoshi, tanto yang memiliki bagian yang sangat tebal yang digunakan untuk menusuk baju besi. Tanto koshirai, jenis aikuchi. Aikuchi adalah tanto koshirai di mana fuchi rata dengan mulut saya. Jenis aikuchi biasanya memiliki suka kayu polos, dan berbagai bentuk aikuchi memiliki kasira yang terbuat dari tanduk hewan. Jenis hamidashi, hamidashi adalah tanto koshirai yang memiliki suba yang kecil. Tanto dengan jenis lainnya. Kaiken tanto adalah jenis tanto pendek yang biasa dibawa aikuchi atau shirasaya. Fan tanto adalah tanto dengan pisau tersembunyi dalam sarung berbentuk kipas. Yeri tanto, tanto memiliki bagian segitiga penampang silap. Ken tanto, ini bukan merupakan tanto, meskipun sering digunakan dan dianggap sebagai salah satu tanto. Fan tanto adalah tanto dengan pisau tersembunyi dalam sarung berbentuk kipas. Yeri tanto, tanto memiliki bagian segitiga penampang silap. Ken tanto, ini bukan merupakan tanto, meskipun sering digunakan dan dianggap sebagai salah satu tanto.